Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dewa Ramanda, NIM 21271072002, Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Budi Utomo, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi terkait interaksi manusia dan komputer. Ya, sebelum melangkah lebih jauh, di sini saya akan mendefinisikan apa itu interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau disingkat IMK yaitu disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan manusia, serta studi tentang fenomena-fenomena besar yang berhubungan. Titik beratnya mengacu pada perancangan dan evaluasi antarmuka pemakai atau user interface. Pada perkembangan teknologi di zaman sekarang, hampir semua menggunakan program aplikasi. Dan program aplikasi tersebut harus memiliki syarat yang diinginkan oleh pengguna, yaitu dapat membantu pengguna menyelesaikan suatu persoalan yang sesuai dengan keinginannya, menyediakan berbagai kemudahan pada saat digunakan, atau biasa disebut user friendly. Apa sih maksud user friendly itu? User friendly berarti kemampuan yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak atau program aplikasi sehingga program aplikasi mudah dioperasikan. Program aplikasi membuat pengguna merasa betah dalam mengoperasikan program tersebut, dan pemula tidak mengalami kesukaran atau kesulitan dalam mengoperasikannya. Pada zaman modern seperti saat ini, penting untuk mengetahui mengenai perkembangan teknologi. Pasalnya, saat ini manusia tidak dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga membuat manusia menjadi lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk untuk kebutuhan hidup. Perkembangan teknologi menghasilkan modernitas yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilitas sosial, hingga perluasan budaya. Teknologi dapat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, bidang perbankan, kesehatan, telekomunikasi, dan transportasi. Makin kesini, manusia membutuhkan banyak hal. Makin banyak juga teknologi-teknologi yang tercipta, sehingga tidak ada yang tidak mungkin untuk menghadirkan dan menggunakan teknologi canggih di masa depan. Buktinya, saat ini sudah ada beberapa teknologi canggih buat masa depan. Ada banyak contoh perkembangan teknologi yang memudahkan manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh perkembangan teknologi. Pertama, perkembangan teknologi di bidang perbankan. Contoh perkembangan teknologi dapat dirasakan di dunia perbankan. Saat ini, penyetoran dan pengambilan uang bisa dilakukan secara online. Dengan adanya teknologi informasi, kita tidak perlu lagi repot untuk menyetor atau mengambil uang di kantor pada jam kerja. Selain itu, banyak ATM dan mesin setor tunai yang bisa kita jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu menghemat waktu dan biaya, bukan? Dan sekarang sudah ada yang namanya aplikasi mobile banking. Pengguna bisa lebih mudah dan cepat dalam proses melakukan transfer tanpa harus datang ke mesin ATM. Contoh yang kedua yaitu bidang kesehatan. Contoh perkembangan teknologi lainnya yang bisa kita rasakan
yakni dalam bidang kesehatan. Bisa dibilang teknologi berjasa dalam perbaikan manajemen di klinik ataupun rumah sakit. Jika dulu pencatatan riwayat kesehatan pasien hanya ditulis dalam sebuah berkas, sekarang pencatatan juga dilakukan dan diarsipkan di komputer. Hal ini akan memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat. Rekam medis berbasis komputer ini meliputi data klinik pasien dari hasil pemeriksaan dokter ataupun hasil laboratorium. Contoh yang ketiga tentang perkembangan teknologi yaitu di bidang telekomunikasi. Dengan adanya teknologi informasi, kita sudah bisa menggunakan beragam teknologi yang lebih mudah. Kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai mancanegara sekalipun. Hingga sekarang, kita sudah bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di dunia. Contoh sederhana yang biasa kita pakai yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp atau biasa kita sebut dengan WA. Dengan aplikasi WhatsApp, pengguna dapat melakukan pengiriman pesan, mengirim file foto ataupun video, melakukan panggilan dan video call. Contoh yang keempat adalah bidang pendidikan. Perkembangan teknologi juga dapat dirasakan dalam bidang pendidikan. Seiring perkembangan teknologi, kita dapat memanfaatkan media internet untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang mungkin tidak bisa kita temukan di buku atau majalah. Selain itu, dalam hal pendaftaran sekolah atau perguruan tinggi yang dulunya harus datang langsung ke kampus yang diinginkan, sekarang sudah mulai menerapkan registrasi berbasis online yang dinilai lebih menghemat waktu dan lebih efisien. Dan juga dalam hal pengisian KRS atau kartu rencana studi, melihat hasil nilai tiap mata kuliah yang diambil, dan sampai pembayaran SPP sudah melalui website, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi datang ke kampus, cukup di rumah saja. Bahkan untuk sekarang ini sudah ada universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh melalui internet. Kita sudah bisa terhubung dengan dosen tanpa harus bertatap muka secara langsung. Biasanya menggunakan aplikasi berupa Zoom maupun Google Meeting. Contoh berikutnya yaitu di bidang transportasi. Satu di antara perkembangan teknologi juga dirasakan dalam bidang transportasi di masa adanya berbagai macam alat transportasi modern dapat memudahkan seseorang untuk mengirim atau mengangkat barang, berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan sampai memesan makanan sekarang dengan menggunakan aplikasi Grab, Gojek, ataupun Maxim yang sudah menyebar luas di seluruh wilayah tanah air. Dan contoh berikutnya di bidang ekonomi. Perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dapat berupa perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang memerlukan transaksi secara real atau nyata atau berhadapan langsung antara pembeli dengan penjual, namun kini beralih menjadi online. Perubahan lainnya yang bisa kita rasakan adalah kehadiran e-money, pembayaran dengan menggunakan kris. Manfaat melakukan pembayaran dengan kris yaitu memberikan kemudahan bertransaksi
antara penjual dan pembeli. Penjual tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian kepada pembeli apabila uang pembeli lebih besar daripada harga barang, sehingga lebih efisien dan mengurangi antrian pembeli selanjutnya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon untuk mengisi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.